Kan tadi disampaikan seolah hukuman 8 tahun terlalu rendah ya. Iya. Kalau bagi pihak yang kalau itu terbukti wajar, itu rendah. Tetapi karena kita punya prinsip fakta persidangan, kan ancamannya 340, yang dinyatakan terbukti 340 berencana ya. Sekarang kita lihat Ricky dari awal sudah menyatakan menolak atau keberatan atau tidak mau. Itu dari niat, kesengajaan aja sudah rontok gitu. Meskipun ada jeda waktu yang harusnya bisa dimanfaatkan. Apa? Maksudnya manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan? Sementara pada saat dia di Saguling, hanya setelah dia mendengar pembicaraan itu, kemudian berangkat ke Duren 3, itu kan nggak sampai 25 menit. Kapan dia mau harus lari atau apa? Lari pun kan dia pegawai di situ, dia pasti polisi, kecuali orang biasa ya. Terus pasal 2, unsur kedua harus melakukan. Kan ini pasal 55 kan turut serta. Unsurnya harus terpenuhi. Apakah dia melakukan? Dia harus melakukan juga ikut membunuh walaupun tidak menembak. Tapi paling tidak apa yang dia harus bantu? Misalnya apakah ada upaya dia misalnya mendorong si Joshua kelihatan atau apa? Atau kalau dia dipanggil tadi itu kan dia juga tidak tahu. Panggil hal yang biasa, mudah-mudahan untuk klarifikasi. Tapi kan RR harusnya menurut jaksa bisa mencegah Richard Eliezer untuk ke atas. Ya itu yang saya bilang. Tadi kan saya sudah bilang, seorang yang masih juga meragukan, apakah ini akan langsung dilakukan atau klarifikasi dulu. Karena Eliezer kan juga ada di Magelang, pantas dia dipanggil. Ayo kita rame-rame, kita perdengarkan. Benar nggak kejadian apa? Setelah itu mau itu, ya kan masih banyak. Dan dia pasti berharap ada ajudan lain, ada polisi lain yang bersama-sama mau mencegah. Kalau pribadi seseorang, apalagi kita harapkan, yang jelas dalam unsur-unsur tidak ada itu. Okay. Ini unsurnya pasal 340 commission. Dia harus berbuat. Ada nggak dia mengambil misalnya pisau, mendorong si Joshua atau turut menyaksikan dan mengetahui kalau niat menyaksikan jahat? Itu tidak masuk dalam unsur. Dia tidak masuk. Tetapi yang masuk kalau ada unsur-unsur yang omisi, delik omisi misalnya apa? Mungkin saya bisa kalau salah Pak Prof dan teman-teman lain. Kalau pasal-pasal pidana yang omisi itu misalnya dia mengetahui ada permufakatan jahat atau ada rencana pembunuhan presiden, makar terhadap presiden, makar terhadap wapres, makar terhadap beberapa pejabat negara lain ya. Itu yang nggak boleh. Itu pun tidak hukuman mati, tidak masuk. Jadi itu adalah dia dianggap harus berbuat menyampaikan. Okay. Begitu juga kalau ada orang tenggelam, ada kebakaran, dia harus bisa menolong, tapi dia nggak tolong. Ya. Dia harus. Sampai di situ Bang Erman, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan surat dakwaan jaksa sebenarnya perbuatan aktif Ricky itu sudah dimulai pada saat pelucutan senjata. Ya. Namun dalam hal ini okelah kita anggap itu hal yang positif ya. Walaupun si Kuat ini yang bawa pisau justru gak diamankan gitu ya. Lalu ada petunjuk lagi dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa sebelum peristiwa Duren 3 ya, ini curhat setelah kejadian loh ya, bukan curhat pada saat di mobil karena dia beda mobil. Itu katanya Ricky mengaku bahwa dia akan menabrakkan mobil ke samping jalan tol untuk menghabisi nyawa Joshua. Nah itu kan nanti kita lihat apakah ini akan terbukti atau tidak. Intinya tadi Bang Erman menceritakan bahwa pada saat Ricky turun ya, Ricky menyampaikan bahwa kenapa dia tidak memberitahukan kepada Richard karena takut Richard nanti jadi gak bakal naik. Nah disitulah awal mulanya tuh. Ada kesamaan kehendak walaupun Ricky yang sudah menjadi ajudan Verdi Sambo semenjak 7 tahun yang lalu di Brebes, walaupun dia tidak mau menjadi pelaku, tapi dia menginginkan juga Joshua itu mati. Dari mana itu? Saya bisa mengatakan demikian. Dia sama-sama mengantarkan Joshua ke tempat pembantaian sama Putri. Ricky yang bawa mobil itu. Nah ini dari mana ini? Lalu sebentar Bang. Ricky juga ya, ketika ditanya oleh penyidik pada saat setelah pasca penembakan ya, ini kita berbicara mengenai konsep berencananya obstruction of justice yang sudah dikonsep jauh-jauh sebelum peristiwa penembakan dan Richard sangat lancar sekali menjelaskan itu kepada penyidik. Nah yang jadi pertanyaan, Richard Eliezer mengatakan pada saat pasca penembakan tidak ada briefing. Namun yang lucu bagaimana kok bisa si Richard dan Kuat ini mengumumkan kepada penyidik bahwa
kejadian itu pelecehan seksual, Ricky dan Kuat. kejadian itu pengancaman pembunuhan, dan kejadiannya itu tembak-menembak. Dari mana itu kalau bukan sudah ada rencana terlebih dahulu? Apalagi ada lagi satu petunjuk nih Mbak ya, yang sudah terekspos di persidangan bahwa pasca penembakan hari kemudian Ricky Rizal lah yang menginisiasi satu grup WhatsApp yang mengikut sertakan Richard Eliezer, dan hanya dalam waktu beberapa jam kemudian dia di-remove dan chatnya di-delete. Ini chat isinya apa Bang? Kita nggak tahu. Jadi kalau kita meminta di sini Ricky bebas, saya pikir inilah yang akan menjadi presiden buruk nanti buat negara ini. 8 tahun Bang, 8 tahun. Baik. Ya, 8 tahun pun ya menurut saya. Kalau ini pembunuhan berencana dan ini terbukti 8 tahun, inilah menurut saya tuntutan paling ringan dan tuntutan paling tidak serius yang pernah dituntut kepada pembunuh berencana. Demikian. Baik, itu kan kalau dianggap dia benar-benar terbukti. Kalau saya menganggap tetap bertahan tidak. Pertama, masalah senjata. Itu pun bisa dibuktikan dengan lie detector. Dia kelihatan sudah ada pertengkaran antara Joshua dengan Kuat. Penyebabnya apa? Itulah menurut si Kuat, dia melihat si Joshua turun naik, pada saat dia panggil dia lari. Ada kecurigaan, sementara Sambo istrinya Sambo terjatuh tergeletak. Susi menangis. Ditanya ada apa? Tapi itu yang disampaikan. Saya sampai bawa pisau ngejar, tapi lari si Joshua. Kemudian itu yang dirasakan. Kalau saya, bagaimanapun dia yang paling senior di sana, yang tinggal di sana. Dia akhirnya mengamankan senjata di bawah tempatnya Joshua ke lantai 2, tempat anaknya Sambo. Dan itu wajar, semua orang curiga. Pasti ada jangan-jangan disuruh Putri atau disuruh Sambo. Ternyata diperiksa di lie detector, di poligraf itu. Pertanyaan itu yang dia anggap diragukan, apakah dia diperintah atau tidak, atau menyuruh, ada yang nyuruh. Di situ dinyatakan Ricky Rizal jujur dalam itu adalah inisiatif dalam rangka antisipasi jangan terjadi sesuatu hal yang lain. Bang Martin. Jadi gini, kalau hasil poligraf yang saya tunggu tahu dulu, masih ada yang belum. Karena menyangkut pernyataan ada keinginan Ricky mau nabrakkan mobil, curhat katanya. Sesuatu hal yang tidak masuk akal karena pribadinya yang disampaikan oleh psikologi forensik, orang yang biasa, orang yang bagaimana hubungan baik, dan apalagi pada saat itu dia berdua, badan Joshua gede dan dia ketahui. Artinya Eliezer berbohong? Ya pasti, atau ada yang ngomporin. Enggak. Jangan-jangan kamu Ricky bebas, kamu udah LPSK malah bermasalah. Bisa jadi, itu dugaan kita. Jadi begini, mengenai tes poligraf ya. Dan yang bicara itu hanya satu saksi. Eliezer, tidak ada yang Oke, baik, kita beri kesempatan Bang Martin terlebih dahulu. Apabila berkesesuaian dengan alat bukti yang lain itu bukti, Bang Herman. Nah, tadi mengenai tes poligraf kita jangan mengeneralisir, Bang. Ya. Karena setahu saya tes itu terhadap Ricky melihat atau tidak Ferdi Sambo menembak, bukan perintah menembak. Ada dua kali, abang yang ikut sidang. Okay. Coba aja cek and recheck di sana. Ya, Bang, bahwa dua kali. Ikut sidang kan kita juga yang jeblosin mereka ke penjara, Bang. Wow, itu urusan lain. Nah, jadi ada dua. Pertama yang diperiksa itu adalah masalah senjata di sana. Apakah si ini berbohong apa tidak? Atau dia disuruh? Itu yang pertama. Hari pertama, 5 hari kemudian baru masalah melihat Sambo menembak apa tidak. Nah, itu juga ternyata jujur. Karena ini seperti ini, kita juga menyambung apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum dari Arman Hanis, seperti itu, yang menyatakan bahwa sebenarnya kok terkesan JPU ini tebang pilih terhadap tes poligraf tadi hasilnya. Dan juga Bang Martin mengenai tidak adanya DNA Ferdi Sambo di senjata yang digunakan untuk eksekusi. Ya, justru dengan tidak adanya DNA itu juga menegaskan bahwa Ferdi Sambo itu pakai sarung tangan. Itu kesimpulannya. Dan membersihkan senjata itu kan baru barangnya, Bang. Di BAP penyidikan ada nggak? Nggak ada barang itu. Itu kan penyesuaian. Karena kenapa? Ya, kalau enggak ya terbukti tidak menggunakan sarung tangan. Nah, tadi mengenai Ricky, Bang, kalau kita mengutip pendapat ahli ya, ahli psikolog forensik. Ahli ini ahli yang mana sih, Bang? Orang ahli ini juga ahli yang digunakan pada saat melaporkan kekerasan seksual yang peristiwa pidananya tidak ada yang di SP3 itu. Ya, jadi gini, saya secara subjektif melihat ahli ini bahwa memang ada beberapa keterangan ataupun pendapat ahlinya yang objektif. Seperti dia mengatakan bahwa Ferdi Sambo itu walaupun dia pintar tapi berpotensi
juga untuk melakukan perbuatan melawan hukum ketika terdesak. Lalu dalam membuat suatu keputusan, dia ini tidak bisa membuat keputusan sendiri. Nah, menurut saya karena dua hal inilah makanya dia tetap diikut sertakan. Tapi ya seperti yang Abang sampaikan tadi, jaksa penuntut umum juga tidak yakin oleh pendapat ahli ini, khususnya kepada yang terjadi mengenai kekerasan seksual. Nah, kalau kita melandaskan ya ketidakbersalahan Ricky hanya karena tes psikolog forensiknya mengatakan dia orangnya jujur, menurut saya itu terlalu prematur, Bang. Jadi kalau saya jadi abang nih, Bang ya, dengan dihadapkan dengan tuntutan 8 tahun, sebenarnya saya sudah cukup bersyukur. Saya akan gunakan kesempatan nanti pada saat pledoi untuk menyuruh Ricky nangis-nangis. Ya, supaya jangan diponis lebih dari 8 tahun. Tapi kalau abang minta bebas, Bang, mohon maaf. Ya demi keadilan keluarga korban dan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, saya pikir itu adalah angan-angan yang terlalu tinggi. Bagaimanapun kita pun bersimpati dan berempati kepada Joshua. Begitu juga Saudara Ricky. Tetapi kalau yang menurut ini pemahaman kita sebagai yang melihat fakta persidangan, bagaimanapun kalau ini tetap minta bebas. Kalau tidak, ya jangan sampai ada persidangan ini kita berharap menghindari peradilan sesat. Bang Saur singkat saja. Bang Saur, apakah pledoi nanti akan mengubah keputusan majelis hakim? Singkat saja. Jadi Bang gini, Saur. karena ini Singkat kan saja. pasal 55, karena memang jauh jarak tuntutan kepada Sambo hukuman seumur hidup, saya setuju dengan Martin. Jangan sampai seperti pengacaranya Sambo selalu mau lepas dari jeratan, itu yang saya bilang. Dia menjemuruskan kliennya kepada sekarang ini, saya bilang dia pengacaranya termasuk untuk membuat tuntutan daripada jaksa model seperti ini. Saya setuju, Bang. Advokat itu adalah bukan pembela. Advokat itu kan bukan bayar maju tak gentar membela, enggak, menegakkan hukum sesuai dengan aturan. Saya pernah, Bang, saya dengan Bang Ayu, ada klien saya dulu, ini seorang anggota DPR yang paling vokalis zaman Orde Baru. Mas Kiki tahu itu. Saya sebut aja Bambang Wari. Jadi waktu itu dia bermasalah. Dia hutang piutang. Apa saya tanya kepada dia, Andrew? Mas, hutang dibayar nggak? Oh iya, Bang. Karena kondisi keuangan saya kemudian bermasalah, tolong saya dinegosiasikan supaya ini. Pengacaranya itu Firman Wijaya, kenal lah Bang juniornya, Bang. Saya bilang sama dia, Bang Arman, Bang, dia udah almarhum. Nanti setiap tanggal 5 Abang janji tanggal 3 saya telepon ya. Ya, setiap tanggal 3 Mas gimana? Firman ini mudah-mudahan didengar. Firman bersaksi belum pernah saya lihat seorang lawan kooperatif seperti ini. Saya bilang sama dia, apa Firman Wijaya saya bilang, kerja daripada advokat itu bukan memberi bohong kemudian kliennya, tetapi mengembalikan martabat daripada kliennya. Cerita masih panjang, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Di luar ini. Tetaplah bersama kami. Ini masih panjang ceritanya, Bapak ya. Kami akan segera kembali usai jeda dikit. Hanya di catatan demokrasi. Di studio catatan demokrasi sudah hadir Kiai Haji Sumano Safei. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa catatan demokrasi, para narasumber dan juga para mahasiswa kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengikuti perdebatan sebelum jatuhnya keputusan. Walaupun hanya tuntutan. Dan ini insya Allah akan menjadi suplemen untuk para hakim yang akan memutuskan. Kita bukan mengintervensi, akan tetapi ada memberikan suplemen keadilan. Sebab hanya di tangan hakimlah yang paling menentukan keadilan. Ingat bahwa peristiwa ini memang adalah peristiwa yang kontroversi luar biasa. Perjalanan tuntutan yang panjang dilakukan oleh penegak hukum dengan cara begitu rekayasa yang hebat, penuh sandiwara, ada duka, ada ceria, ada tangis dalam pengadilan. Hanya kali ini terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan harapan saya, ke depan besok Pak Hakim memutuskan, perlulah dibangun rasa, bukan sekedar bagaimana apa yang menjadi dilihat dalam realita kenyataan persidangan. Tapi rasa keadilan kepada masyarakat, penegak hukum,
melanggar hukum, bahkan termasuk adalah penegak hukum yang merusak citra hukum, bahkan melibatkan penegak-penegak hukum yang lainnya. Itu nanti akan jadi perhitungan. Harapan kita semua. Tapi terus terang, tidak ada hakim yang paling adil kecuali yang maha kuasa. Bila ingin mencari keadilan dari manusia, inilah hukum yang kita buat. Dan inilah kita harus terima dengan lapang dada. Tapi kalau keadilan yang paling hakiki, keadilan kita nanti berhadapan di hadapan Allah. Jangan coba-coba kita merekayasa keadilan di hadapan Allah. Jangan coba-coba kita merekayasa hukum. Hukum buatan manusia ada kurang dan lebihnya. Di dalam ajaran agama Islam, kita sudah berusaha beristihad. Jangankan benarnya, salahnya pun kita sudah mendapat bagian pahala. Hanya di tangan hakim kita berharap. Dan mari kita kawal keputusan hakim. Mudah-mudahan hakim besok yang menetapkan, Allah bukakan pintu hatinya. Allah berikan penerang daripada pikirannya. Dan bisa menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Dari adil inilah akan melahirkan kedamaian. Dari damai akan bisa mewujudkan kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno dan juga Bang Erman, Prof Gayus, Prof Kiki, terima kasih. Bang Aristo, terima kasih. Bang Martin, Bang Saur, dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi dari UIN Jakarta dan juga Universitas Paramadina. Kami kembali minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.